So, hello what's up guys. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf dulu buat yang udah menyaksikan video ini. Mungkin setelah video ini selesai akan ada yang sakit hati atau merasa tersinggung gitu ya. Yap, betul. Oke, nggak usah lama-lama. Di video kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan, saran dan kritikan yang masuk ke kami tentang Project Mystery of Europe. Ya gitu ya. Siap. Seperti yang kita lihat di komentar-komentar yang Iya sih. udah dibaca juga. dibaca juga. Oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama aku akan membahas tentang adegan jumping. Oke, masalah adegan jumping. Di adegan jumping ini kita ngikutin skrip, cuman kita karena mengejar waktu gitu aja, mengejar waktu dan sampai pada saat syuting malam, kita nggak ngikutin skrip karena kita terburu-buru waktu. Dan pada saat itu kita langsung on the spot, yaitu apa yang terpikirkan langsung itu yang langsung kita buat. Nah, oke, yang kedua aku akan membahas tentang kamera movement. Sebenarnya bukan aku sih yang membahas, yaitu Zaki yang bahas. Oke, Ki, tentang kamera movement di project short movie kita yang ini. Jadi kalau untuk di project sendiri kamera movementnya itu minim sih. Iya, betul. Jadi kayak banyak getaran, Kekurangan gitu ya, Ki ya. Iya. Apalagi kita mungkin alat kita bisa dibilang kurang mencukupi gitu ya. Terbatas lah. Terbatas. Karena kita memakai alat apa adanya gitu istilahnya, kita niat, cuman ya terhalang oleh alat. ya gitu. Oke, jadi buat kalian kami mohon maaf apabila ya mungkin filmnya kurang bagus atau kamera movementnya kurang stabil untuk dilihat, kurang enak untuk dilihat, kami mohon maaf. Oke. Yang ketiga tentang durasi film. Nah, sebenarnya durasi film ini bisa lebih dari 10 menit ya, Kia. Iya. Karena kita on the spot, kita nggak ngikutin skrip dari syuting malam, makanya kita durasi beberapa dipotong. Iya, perlu beberapa yang dipotong dan juga durasinya terpotong menjadi 8 menit. Oke. Nah, buat kalian yang kepo, apa sih ending dari cerita itu? Kok ceritanya banyak yang nggak jelas, banyak yang Banyak yang gantung, banyak yang nanya kayak gitu ya, Kia. Ini kok durasinya sebentar, kok gini kayak gitu ya. Sebenarnya di ending itu sengaja kami bikin penasaran. Kenapa? Karena setelah ini kami akan ada lagi project untuk melanjutkan cerita ini, cuman berbeda, bukan dari film yang sebelumnya. Oke? Jadi ditunggu aja, kami akan infokan terus buat kalian. Sip. Yang keempat tentang audio. Nah, untuk audio sendiri itu kami udah memakai mic yang ya Bisa dikatakan bagus yang gitu. udah bagus lah. Cuman ada beberapa kesalahan teknis seperti dari alamnya sendiri sih, Iya. seperti suara jangkrik. Terus, pokoknya noise-nya iya terlalu betul. banyak. Noise-nya terlalu banyak situ ya, Ki. Apalagi di situ kan malam kan sepi gitu ya, Ki. Jadi suara jangkrik itu melebihi suara kami gitu. Jadi untuk mengurangi suara jangkrik itu, suara kami terkurangi juga menjadi agak melengking gitu ya, Ki. Agak nyaring gitu. Nah, di edit sendiri itu udah diperbaiki. Jadi pengurangan noise-nya itu Udah lumayan lah. Jadi buat kalian yang mungkin nanya audio kok kurang bagus bang, audionya kok kayak gini bang, ya mohon maaf aja, mohon pengertiannya, yaitu kami udah sampaikan untuk klarifikasinya. Oke, yang kelima, nah ini agak penting nih kayaknya. Mungkin bukan maksud untuk menyerang atau mengapa ya. Bukan menyindir, kami maksudnya mau membahas tentang haters. Oke, banyak sekali yang di channel-channel YouTube di ya kreator-kreator lain yang ada hatersnya itu kayaknya terlalu banyak yang menyinggung, yang menyindir gitu ya kayak. Apalagi ya kalau bisa dibilang kami sih ya bisa dibilang ada gitu hatersnya. Nah, untuk pembahasan haters, sebelumnya buat kalian yang suka nge-hate atau buat kalian yang suka ngurusin hidup orang lain, udah deh, stop deh, jangan ngelakuin itu lagi. nah, jadi coba dipikir lagi, coba dikira-kira lah buat apa sih kalian seperti itu? Apa kalian mau terkenal dengan cara seperti itu? Atau kalian iri karena kalian tidak mempunyai itu gitu? Nah, ada satu orang salah satu teman kami lah gitu ya. Mungkin dia mungkin maksudnya baik, cuman cara penyampaiannya mungkin berbeda gitu ya. Mungkin bisa dibilang tidak suka dengan karya-karya kami atau ya pokoknya mungkin maksudnya baik cuman ya cara penyampaiannya salah gitu ya. Oke, aku akan membahas ini lebih lanjut lagi. Ya langsung saja ya, ini bukan maksudnya untuk mau menyindir atau menyinggung atau menyakiti perasaan ya yang bersangkutan lah. Ini bukan untuk maksud menyerang, ini kami cuma mau klarifikasi aja apa yang Anda bilang biar lebih jelas, biar lebih tahu gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini terlihat kalau dia menyampaikan unek-uneknya gitu ya, Gia. Tapi bukan ke saya langsung karena di sini tertulis yang terhormat Ketua VAR Production. Berarti kan Ketua Production ya aku ya gitu ya. Cuman
dia kenapa bilangnya ke Carla teman aku, kenapa dia nggak bilang langsung ke aku gitu, biar kita saling sama-sama enak Sama gitu ya. enak. Nah, di sini dia bilang, yang terhormat Ketua VAR Production, Indonesia ini negara yang bebas berbicara. Mas bebas berkomentar, situ nggak mau dikomentar. Jangan buat sosial media, jangan buat film atau video receh yang langsung diupload nggak mikir 2 kali. Kalau nggak mau receh, buat sendiri sono. Oke, di sini yang terhormat Ketua VAR Production. Oke, aku hormati ya. Indonesia ini negara bebas berbicara, Mas, bebas berkomentar. Situ nggak mau dikomentar. Nah gini, Indonesia memang bebas berkomentar, negara yang bebas berkomentar, tetapi ada batasan komentar. Oke, ada batasan komentar. Di situ sudah tertulis di dalam pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP. Dan juga di situ ada ketentuan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan pelarangan terhadap pencemaran nama baik. Kenapa aku menyebutkan undang-undang itu? Ya mungkin karena di sini kami sudah mendapatkan bukti bahwa yang bersangkutan sudah menjelekkan atau mencemarkan nama baik tim kami ya. Kami juga sudah mendapatkan buktinya. Dan juga di sini dia bilang jangan buat sosial media, jangan buat film atau video receh yang langsung diupload nggak mikir 2 kali. Nah gini, sosial media itu hak semua orang untuk mendapatkan sosial media. Dan juga setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan bakat-bakat dan skill-skillnya ya Kia, untuk membuat film atau video-video yang dia suka gitu ya Kia. Dan juga Anda tahu dari mana kalau kami nggak mikir 2 kali. Ya kayak sedangkan kita mau buat skripnya aja, Skrip butuh harus waktu yang lama. Waktu yang lama gitu ya. Butuh pemikiran yang matang juga. Butuh pokoknya pemikiran yang keras ya Kia. Apalagi nanti ntar habis di finishingnya. Nah, setelah itu dia bilang lagi pula saya nggak ada niat menjatuhkan. Situnya aja yang baperan. Aduh, WK. Nah, iya saya tahu kalau maksud Anda bukan menjatuhkan, karena saya tahu kalau maksud Anda itu baik. Tapi di sini kenapa yang bersangkutan bilang situnya aja yang baperan? Loh, dari mana saya yang baperan gitu? Sedangkan saya aja nggak merasa. Oke, selanjutnya kalau mau upload atau apalah pikir 2 kali dulu. Lihat baik-baik, bagus enggak yang dibuat, terus bandingin sama buatan orang lain. Jangan merasa film atau video Mas udah yang paling bagus. Nah, namanya bayi ya. Bayi itu kan nggak ada yang langsung besar, Iya, langsung betul. bisa jalan, Betul. bisa langsung lompat sana sini. Jadi butuh proses juga lah ya. Dari bawah dulu ya Kia. Nah, dari bawah. Namanya orang hidup, kalau nggak nikmatin susahnya dulu, nggak bakal dapet senangnya. Ya betul. Nah, apalagi nih ya, di sini dia bilang dibandingin sama buatan orang lain. Oke, sekarang gini, kita punya karya sendiri, orang lain punya karya sendiri. Kalau kita ngebandingin karya kita dengan orang lain, itu nggak akan ada habisnya, karena kita selalu merasa jelek punya kita. Ngerasa kurang puas sebagai Iya, betul. konten kreator. Jadi tolong hargai karya-karya orang, hargai karya sendiri. Nah, untuk selanjutnya di situ dia bilang, dah sampai situ aja yang hasilnya nggak ada kemajuan. Aduh, nggak akan maju perfilman Indonesia kalau orangnya kayak gini, miris. Nah, kalau untuk perbandingan dengan yang lain Ya. kami masih sadar kok. Kalau di atas langit tuh masih ada langit lagi. Iya betul. Di mana-mana nggak ada yang paling hebat lah gitu misalnya. Yang hebat itu milik Tuhan sendiri gitu Iya. ya. Karena kalau kita merasa hebat, kita nggak akan diakui sama orang lain. Karena yang mengakui itu adalah orang lain. Orang lain yang mengakui kita tuh hebat, bukan diri kita sendiri. Nah, udah Ki? Udah. Selanjutnya ya Ki ya. Dia bilang di situ, udah sampai situ aja yang hasilnya nggak ada kemajuan. Aduh, nggak akan maju perfilman Indonesia kalau orangnya kayak gini, miris. Oke, aku mau nanya dulu, ada nggak bukti? Ada nggak bukti yang memperlihatkan pembicaraan-pembicaraan yang udah kalian sampaikan di sini? Ada nggak buktinya? Sekarang aku nggak tahu. Di situ yang bersangkutan bilang kalau hasilnya nggak ada kemajuan. Tahu dari mana gitu? Nih, saya kasih tahu ya. Jam tayang waktu menonton di channel YouTube VAR Production pada tanggal 1 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018. Di situ waktu menontonnya ada 3.484 menit. Dan juga penayangannya ada 2.204 kali penayangan. Nah, kita bandingkan dengan yang bulan ini. Bulan ini dari tanggal 1 Januari 2019 hanya sampai tanggal 10. Berarti hanya berjarak 10 hari. Sedangkan yang Desember udah berjarak 1 bulan full, 1 bulan penuh. Nah, di bulan Januari ini peningkatannya lebih pesat, yaitu waktu menontonnya menitnya 3.983 dibandingkan di bulan Desember yang 30 hari full 3.484. Dan juga penayangannya di situ naik jadi 1.406 kali ditonton. 1.406 kali ditonton, bukan naik. Maksudnya itu
lebih spesifik lah karena di situ cuma 10 hari udah 1.400, sedangkan di sini 30 hari 2.200. Dan aku juga mau ngasih tahu kalau di bulan lalu, di bulan Desember dari tanggal 1 sampai 31 Desembernya, di situ kami sudah upload video 2 kali, yaitu PLN Video Kompetisi 2018 Terangi Kegelapan Mudahkan Kehidupan, dan juga Daily Cinematic Part 2 Behind the Scenes Proses Making Short Movie. Di situ tertulis tanggal 30 Desember dan juga 20 Desember. Nah, dibandingkan sama yang bulan ini, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 10 Januari, di situ kami hanya merilis satu video, yaitu Short Movie Mystery of Europe pada tanggal 8 Januari. Nah, di situ sudah terlihat perbedaannya. Kalau yang dulu ada 2 video, kenapa perkembangannya segitu? Dan yang ini di bulan Januari, kenapa perkembangannya lebih pesat padahal cuma ada 1 video? Terbukti di situ udah ada kemajuan dari channel-channel kami, kemajuan dari video-video kami, dari film-film kami. Jadi buat yang bersangkutan kalau mau ngomong itu coba dipikirkan dulu, ada nggak buktinya gitu ya. Kalau ada buktinya kasih ke kami biar kami lebih tahu lagi, biar kami bisa memotivasi menjadi lebih baik lagi ya. Nah, satu lagi dari segi subscriber. Aku mau ngasih tahu, pada tanggal 1 Januari 2018, yaitu tahun yang lalu, sampai 30 Juni 2018, udah termasuk 6 bulan ya. Di situ kami hanya memperoleh 102 subscriber dan hilang 7 subscriber. Dan jumlahnya ya 95 subscriber lah ya. Dibandingkan sama yang tahun ini, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 sampai 10 Januari 2019, hanya berselang 10 hari, di situ subscriber kami sudah memperoleh 130. Oke, dibandingkan yang tadi udah 6 bulan hanya dapat 102 subscriber, dan yang ini 10 hari sudah 130 subscriber, dan yang hilang 14, sisa 116. Nah, di situ kami udah membuktikan, udah jelas kalau kami bukannya maksudnya mau sombong atau mau apa gitu ya. Kami hanya memberitahu, mengklarifikasi bahwa kami itu ada pemajuan. Setidaknya ya dari segi jam tayang atau dari segi penayangan, subscribernya, dan yang lain-lain ya. Aku cuma mau ngasih tahu keduain aja karena ini udah cukup kuat untuk membuktikan kalau channel ini berkembang. Betul. Oke, selanjutnya dia bilang di situ kalau nggak akan maju perfilman Indonesia kalau orangnya kayak gini, miris. Nah, bentar ya, aku mau ngomong dulu. Yang bersangkutan sudah menyebutkan perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia ini nggak sedikit. Dari situ yang segi dari bioskop sampai yang sinetron itu perfilman Indonesia. Jadi jangan bandingkan atau jangan sebut-sebut nama perfilman Indonesia. Karena di situ semua orang yang sering membuat film, yang sering membuat apa segala macam tentang video-video gitu akan merasa tersinggung. Karena di sini sudah tersampaikan di situ Anda menulis perfilman Indonesia. Nah, di situ dia bilang kalau orangnya kayak gini, miris. Oke, dia situ bilang miris. Maksudnya tuh di situ menyindir atau menyinggung, sedangkan tadi Anda bilang lagi pula saya nggak ada niat mau menjatuhkan situ. Dan di akhir Anda bilang kalau orangnya kayak gini maksudnya kayak mana gitu? Apakah yang lebih buruk dari yang pada yang buruk atau kami lebih hebat daripada yang lain gitu? Nah, di akhir kata ada kata-kata miris. Maksud dari kata miris itu apa gitu ya? Di situ Anda sudah menuliskan perfilman Indonesia. Dan Anda bilang kalau orangnya kayak gini, orangnya yang mana dulu? Orang yang kami tim kami ini, atau orang perfilman Indonesia? Di situ Anda sudah menyangkut pautkan dengan perfilman Indonesia loh, bahaya ya gitu ya. Dan juga kalau mau dipikir tuh ya tolonglah dulu kan mikir-mikir gitu ya. Dan juga di sini apalagi tertulis kata miris gitu, itu udah betul-betul menjelekkan gitu ya kayak. Dan juga ya walaupun kita kalau sama-sama punya skill, sama-sama punya kemampuan bakat untuk tentang apa ya kayak filmmaker, ya videographer, sinematografer, ya betul. Oke, segala macam konten kreator lagi ya, sama-sama kreator. Tolonglah kita saling menghargai gitu ya, saling mensupport, mendukung biar kita tuh lebih berkarya lagi gitu ya, biar Pekanbaru tuh lebih hebat gitu ya daripada yang lain. Oke Ki, sebelum kita tutup nih Ki, ada yang mau disampaikan lagi unek-unek kita gitu ya Ki? Ada nggak? Kalau unek-unek sih ada. Apa? Sebutkan. Biar kita terus terang aja kita di videonya ya. Kita bukannya maksud untuk mengupload video ini ke umum biar semua tahu, bukan. Kita hanya memberitahukan untuk semuanya, yaitu para haters, biar nggak seperti ini lagi. Kami minta maaf dan kami mohon janganlah seperti ini, karena kita saling mendukung gitu ya. Jadi jangan terlalu masuk ke hati lah gitu ya. Cukup diambil positive thinkingnya aja. Oke Ki, lanjut Ki. Untuk haters, saya mengucapkan terima kasih. Tanpa adanya kalian, kami nggak ada di sini. Ya, dan juga
mungkin haters itu mungkin bisa dibilang sangat membantu. Kenapa? Karena kalau nggak ada haters, nggak ada kritikan dan saran yang masuk ke kami. Kritikan dan saran itulah yang membuat kami menjadi motivasi yang lebih baik lagi. Oke? betul. So thank you banget untuk haters. Nah, buat kalian ya kreator-kreator di luar sana yang ya mungkin ya bisa dibilang banyak hatersnya gitu ya, banyak yang nggak suka, banyak yang ini yang itu, tetap semangat sama karya-karya kalian. Jangan masukkan ke hati kata-kata haters itu, karena itu bisa menjadi beban kalau kalian masukkan ke hati. Tapi kalau kalian ambil positifnya, kalian bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, Zaki ada mau sampaikan lagi nggak? Ada. Iya. Saya sedikit mengambil kutipan dari Atta Halilintar. Ya, dia bilang ini, haters never win and winners never hate. Ya, yang artinya Ki? Nah, artinya itu hater tuh nggak pernah menang, Betul. tapi pemenang nggak pernah membenci. Betul. So, buat kalian yang udah mensupport dan mendukung channel ini, terima kasih banget buat kalian. Sangat-sangat berterima kasih kami kepada kalian karena berkat kalian lah kami bisa seperti ini. Karena berkat kalian lah kami bisa semangat buat project film atau video gitu ya. Dan jangan pernah bosan di sini. Dan jangan juga pernah unsubscribe ya. Iya. Tapi jika ada yang tidak suka, ini kecualian ya, kecuali dalam kurung. Jika ada yang tidak suka, silahkan di unsubscribe. Jangan pernah dukung channel kami karena kami tidak butuh orang-orang seperti itu. Oke? Buat proyek-proyek kami ke depannya, silahkan tunggu aja notifikasi dari kami. So, sampai di sini dulu video kita. Still creative.